pemirsa Evarna TV, kembali lagi bersama saya Terry Ginting dalam dialog spesial, tentunya bersama narasumber yang spesial ya pemirsa. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita akan menuju pemilu kepala daerah untuk periode 2024-2029 ya, yang dimana banyak calon yang ingin maju tentunya, dan dengan tujuan untuk memajukan suatu wilayah. Dan di sebelah saya telah hadir narasumber, yaitu Bapak Astrono Nainggolan. Halo Bapak, selamat. Bagaimana nih perjalanannya ke sini Bapak? Ya, Jantar kan teman kecil aja. Jadi dekat-dekat kemana-mana nih ya Pak? Kemana-mana gampang. Kesehariannya, kesibukannya apa nih Bapak? Saya kesehariannya ya menjadi anggota DPRD Pematang Siantar. Dan juga mengurusi ada beberapa hal lah, proyek-proyek yang juga kita urus, gitu, kita kerjakan. Berarti saat ini Bapak menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pematang Siantar? Ya. Di bagian Komisi 3 Bapak? Iya, saya di bagian Komisi 3. Oke. Karena Bapak ini sedang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pematang Siantar ya, apa sih kegiatan Bapak? Dan bagaimana pandangan Bapak tentang Kota Pematang Siantar ini? Saya kira Siantar kita yang kita cintai ini nih, setelah 5 tahun saya benar-benar terlibat di dalam pemerintahan, masih banyak yang perlu kita benahin. Terutama ketertiban kita dalam bermasyarakat ya. Dari segi pemerintahnya ya, pelayanan publiknya itu masih jauh dari harapan. Masih sangat jelek pelayanan publiknya di Pematang Siantar ini. Itu yang utama yang saya lihat yang perlu dibenahin. Yang terakhir adalah persoalan mindset, pola pikir daripada masyarakat Pematang Siantar itu sendiri yang perlu ditingkatkan. Baik. Karena Bapak udah lahir di Pematang Siantar nih? Oh, lahir anak Siantar. Berarti asli. Memang putra Pematang Siantar nih ya, putra daerah nih. Asli anak Siantar. Asli anak Siantar. Nah, apa sih Pak yang terkenal dari Pematang Siantar itu sendiri? Untuk sementara yang kita tahu bersama lah, paling roti ganda dengan kopi koktung. Walaupun sebenarnya asli yang kacang itu ya, khusus kacang itu malah kalah pamor dari yang lain. Padahal itu termasuk produk Siantar yang bisa kita kategorikan istimewa gitu, tapi kalah pamor. Itu yang saya kira itu, selain daripada karakteristik orang Siantar itu sendiri. Namanya Siantarmen kan juga terkenal di mana-mana. Siantarmen, ada lagunya juga nih ya Pak? Ada lagunya. Oke, apakah Pematang Siantar menurut Bapak nih dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya dan menjadi salah satu kota besar nih Pak? Ya, kalau kita katakan kota besar ya, dari segi luas Siantar tidak besar. Jadi jangan dulu kita perbandingkannya dengan kota-kota metropolitan yang memang luasnya besar. Siantar ini kan sebenarnya luasnya termasuk kecil. Tapi nomor 2 yang tadinya disampaikan bahwa Siantar adalah kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, itu kan kita harus pertahankan. Karena berjalannya waktu sudah berdiri kabupaten kota yang lain di Sumatera Utara sudah berdiri. Oleh sebab itu keunikan dan keistimewaan kota Pematang Siantar yang sudah lebih dulu kotanya dari yang lain, itu yang harus kita pertahankan atau kita tingkatkan. Tapi hari ini saya bilang, boleh saya katakan peningkatan atau kemajuan kota Pematang Siantar itu belum signifikan dengan kemajuan zaman atau kemajuan juga di daerah kota-kota lainnya seperti yang dibilang tadi, kota-kota di Indonesia. Boleh dikatakan kita masih tertinggal. Nah, itu di situ kita titiknya harus mulai berbenah diri. Oke. Ya. Tadi Bapak ada sebutkan bahwa kota Pematang Siantar ini merupakan kota kedua ya Pak? Kota kedua terbesar di Sumatera Utara. Itu bagaimana nih perkembangan Pematang Siantar saat ini menurut Bapak? Kalau saya lihat pengamatan saya 5 tahun terakhir di sini, itu yang saya sampaikan tadi, perkembangan kota Siantar itu sebenarnya tidak signifikan
kemajuannya atau peningkatannya. Tadi sudah saya bilang bahwa saya lahir besar di Pematang Siantar. Saya ikuti perkembangan kota Pematang Siantar. Sebenarnya kalau peningkatan perekonomian juga dikatakan meningkat, tidak. Justru kota Pematang Siantar lebih ramai pada zaman saya dulu sekolah dibanding sekarang. Juga kalau kita lihat salah satu titik ukurnya ya, kunjungan orang di pasar Horas maupun di Perluasan. Kalau dibandingkan pada zaman saya sekolah, itu lebih ramai dulu daripada sekarang. Artinya berarti kan perkembangan ekonominya tidak signifikan kenaikannya dibanding dengan yang dulu. Jadi boleh saya katakan Siantar kita ini stagnan. Ya. Tidak berkembang sesuai dengan perkembangan kota lain di Indonesia. Itu yang harus kita sadari dan mari kita benahi bersama. Oke. Ya. Tadi Bapak sudah berkata bahwa memang kota Pematang Siantar berbeda jauh dari Bapak sewaktu masa kecil, bisa dibilang ya, daripada yang sekarang ini. Ya, masa kita besar di sini ya. Jadi apa sih Pak solusinya menurut Bapak nih untuk permasalahan seperti salah satu, salah dua gitu? Ya, yang penting jangan salah semua ya. Jangan salah semua nih. Ya, salah satunya menurut saya adalah sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Saya tidak ingin merubah suatu kehidupan di Siantar itu. Tapi yang perlu dibenahi adalah Siantar ini kita benahi menjadi apa yang sedang didengungkan dengan sekarang itu adalah menjadi kota smart city. Ya, kota smart city itu tidak harus modern, tidak harus menjadi kota metropolitan gitu loh. Tapi pemerintahan itu dan pelayanan masyarakat itu tersistem dengan dibentuk oleh suatu sistem yang sudah bagus dengan melibatkan juga mungkin teknologinya. Ada melibatkan atau melakukannya dengan bantuan teknologi. Itu dulu utama. Lalu kota ini kita bentuk, kita atur bagaimana supaya penduduknya sejahtera. Saya lebih memilih sejahtera karena kalau soal kaya dan makmur itu mungkin agak susah saya mau mengatakan lebih maju di Siantar ini. Sebab potensi dari daerahnya itu saja terbatas. Potensi Siantar ini terbatas. Saya lebih memilih menjadi kota smart dan sehingga penduduknya juga sejahtera. Sejahtera itu tidak harus kaya, tapi penduduknya merasa nyaman dan aman tinggal di Pematang Siantar. Oke, baik. Itu. Berarti dengan perkembangan zaman sekarang harus kita manfaatkan karena zaman semakin maju nih, benar ya, Pak? Dan semakin smart nih, smartphone. Banyak nih dari masyarakat juga lebih terkukung sama handphonenya saja. Jadinya gara-gara perkembangan zaman ini, Pak. Jangan teknologi itu berhenti di situ, kan gitu. Hanya tahu menggunakan handphone, gitu loh. Tapi tidak memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk mempermudah kehidupan ini. Ya. Benar sekali. Dan juga akhir-akhir ini selain masalah teknologi banyak juga bisa kita bahas tentang di Pematang Siantar ini kan Pak. Apalagi akhir-akhir ini Pematang Siantar sedang dilanda kasus kenakalan remaja nih Pak. Ya. Tapi pemirsa, kita akan bahas untuk hal-hal tersebut di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Okay. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Terry Ginting dan tentunya masih dengan Pak Astronot Nainggolan. Dan tadi kita sudah membahas tentang kota Pematang Siantar tentunya, dan tadi Pak Astronot mengatakan bahwa kota Pematang Siantar terbesar kedua di Sumatera Utara ya. Dan tadi kita juga sudah menyinggung tentang berbagai yang bisa dibenahi untuk kota Pematang Siantar, dan salah satunya kita akan membahas tentang tindak kriminal yang terjadi di Pematang Siantar. Apakah benar? Mari kita tanyakan kepada Bapak Astronot. Nah Pak, untuk kategori kota, menurut saya ya memang ya kota Pematang Siantar nyaman dan tenang nih. Dan untuk menjadi pertanyaan saya, di kota yang tenang ini tingkat kriminal berapa persen Pak?
Kalau informasi yang saya baca dari kepolisian, ya, yang dirilis dari kepolisian, tingkat kriminalnya itu yang paling tinggi itu adalah narkoba. Lalu berkembang lagi menjadi pencurian dengan kekerasan, curanmor dan lain-lain, itu dia. Tapi dilihat lagi dari data mereka juga, ada sekitar 18% ya yang berpendidikan SMA itu yang melakukan kejahatan. Saya garis bawahi di situ dia, dan itu yang paling besar dari pendidikan SMP dan SD, itu makin kecil. Nah, artinya tingkat kejahatan di Kota Pematang Siantar ini kemungkinannya banyak dilakukan oleh anak remaja ya. Itu sebabnya penanganannya pun harus dimulai dari berdasarkan data itu tadi. Jadi yang paling meresahkan masyarakat itu terutama pencurian itu yang saya dengar selama anggota DPR pun, itu sering saya dengar keluhan masyarakat, pencurian kecil yang sebenarnya, termasuk kereta, termasuk barang-barang rumah tangga, bahkan tabung gas juga ada yang dicuri. Nah itu. Tapi kita kembali, apa sih penyebab kejahatan itu terjadi? Nah, kalau dilihat penyebabnya adalah tadi adalah utama narkoba. Narkoba ini bisa menyebabkan kejahatan yang lain. Akibat dari orang-orang, anak-anak yang sudah berkebutuhan tentang narkoba tadi. Nah, ini kan mencari sumber biayanya. Ini kan dia mencari uang untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan itu ya, yang tadi ada yang mencuri. Cuman yang saya sesalkan adalah pencurian yang tadi terjadi itu termasuk kecil gitu loh, tapi itu cukup meresahkan. Terutama kalau dicuri itu adalah fasilitas umum, barang-barang fasilitas umum. Dan itu kan kita tahu semua itu dijualnya kepada pengumpul barang bekas. Nah, ini harusnya ada ketegasan dari aparat kepolisian dan pemerintah daerah kepada pengumpul barang bekas tadi untuk tidak menerima barang-barang curian yang sumbernya tadi dari masyarakat yang seperti tadi. Dan ada tindakan yang tegas sesuai aturan kepada pengumpul penerima barang-barang seperti itu. Karena ini cukup meresahkan di masyarakat, pencurian-pencurian hal seperti itu yang terjadi tadi. Jadi itu harus dicegah juga seperti itu. Tapi anehnya sampai sekarang tidak ada tindakan yang nyata kita lihat tentang hal itu untuk mengurangi atau membatasi pencurian itu berlangsung. Kira-kira itu. Sama tadi tindakan berkolaborasi lah antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan untuk membina masyarakat tadi, aparat keamanan dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk membina generasi muda itu untuk tidak terjebak dalam narkotika dan juga kejahatan-kejahatan masyarakat yang lain. Saya kira itu yang perlu. Berarti ini semua berawal dari, itu termasuk kenakalan remaja nggak itu Pak? Menurut Bapak? Ya, awalnya mungkin kenakalan remaja. Sebenarnya kan kenakalan remaja itu belum tentu kejahatan. Tapi awalnya bisa berawal dari sana. Pergaulan itu kita bersama orang tua yang lain dengan tokoh masyarakat, ya kita bentuklah komunitas sosial yang bisa menekan secara sosial kepada masyarakat itu sendiri. Semakin lama kita semakin cuek dengan masyarakat, hukuman sosial itu dianggap tidak ada, itu yang sudah membuat orang tidak tahu lagi soal harga diri, soal malu segala macam, itu yang membuat itu perlu kita hidupkan kembali. Oke. Tapi saya melihat tingkat pendidikan di Kota Pematang Siantar maju Pak. Itu bagaimana? Apa nih yang salah? Oh iya, kalau tingkat pendidikan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, kita di Sumatera Utara nomor 2. Nomor 2 dari Medan ya. Kita kalau nggak salah IPM kita 2023 itu sekitar 80. Jadi nomor 2 terbesar setelah Medan. Tapi apakah, ini pertanyaannya begini kan, menggelitik itu. Apakah orang berpendidikan itu terdidik? Kan berbeda. Coba diresapi. Apakah orang berpendidikan itu benar-benar terdidik? Kan belum tentu. Nah ini di sini kita harus meresapi bahwa
belum tentu orang pendidikan itu benar-benar terdidik. Ya, terdidik itu kan merangkum bukan hanya soal ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam gedung-gedung sekolah atau kampus. Ya, wawasan juga kita perlu, wawasan kepada keluarga, kepada anak-anak itu juga perlu kita tingkatkan. Sehingga kita bisa memberi contoh yang lebih luas kepada generasi-generasi muda. Saya kira itu dia. Jadi bukan persoalan indeks pembangunan manusia itu juga kalau dilihat itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya di dalam masyarakat. Nah, kalau kita sudah paham faktor itu, nah mungkin kita harus memperbaikinya dari situ. Jadi saya berani katakan bahwa kalau dirata-ratakan orang Siantar itu rata-rata berpendidikan D2. Itu sudah termasuk yang baru lahir. Kalau soal berpendidikan, orang Siantar tidak kurang. Benar. Ya. Tapi mestinya itu memang sejalan dengan pengurangan tingkat kejahatan, tingkat kriminal ya. Karena orang terdidik itu mestinya paham akan aturan. Benar sekali. Tapi tatanan masyarakat juga bisa mempengaruhi. Cara kita juga, cara pemerintahan kita ini juga mempengaruhi kehidupan itu sendiri. Seperti di Belanda ya, di Belanda itu penjara itu sudah hampir kosong. Kenapa? Tingkat pemahaman, tingkat kesadaran hukum oleh masyarakatnya itu tinggi. Seharusnya tadi pendidikan tadi berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum itu juga tinggi. Tapi manusia juga terpengaruh dari yang lain. Kalau orang lapar juga dia tidak peduli hukum. Nah ini persoalan juga yang harus kita ada banyak faktor kehidupan itu sendiri yang harus kita benahi untuk mengurangi tingkat kriminalitas tadi, kesejahteraan kita. Makanya saya bertekad tetap juga di dalam visi misi saya bilang Siantar hebat dan sejahtera. Sejahtera itu saya bilang tadi itu menyangkut soal hati, kepuasan kita, bukan soal materi. Tapi masyarakat itu merasa sejahtera, saya yakin itu akan mengurangi tingkat kejahatan. Benar sekali. Dan benar pemirsa, sudah disinggung nih, Bapak Astronot memiliki visi misi, berarti Bapak Astronot mencalonkan menjadi calon dari Wali Kota Pematang Siantar. Benar Bapak? Ya benar. Benar sekali. Bagaimana nih visi misi Bapak? Dan saya lihat juga, saya teliti bahwa Bapak memiliki visi misi burju nih. Ya. Bersih dan jujur. Itu coba Bapak jelaskan. Ya slogannya ya. Iya. Ya. Memang saya mencalon. Saya sudah mendaftar di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana saya juga bernaung, dan Partai Gerindra ya. Saya sih memang mencalon, ingin juga, motivasi saya juga hanya ingin berbakti dan membawa perubahan yang berarti untuk kota kelahiran saya ini. Jadi kenapa saya buat Siantar hebat? Memang Siantar itu harusnya hebat. Itu yang saya maksud. Hebat tadi yang saya uraikan tadi adalah Siantar itu mestinya bisa jadi kota smart. Itu menjadi kota smart city, itunya tujuan saya. Ya. Kenapa juga sejahtera? Yaitu tadi penduduknya harus merasa aman, nyaman, tentram tinggal di Pematang Siantar itu tadi. Nah, dari situ akan saya jabarkan visi misinya itu baru terjabar di situ. Yang pertama memang harus saya bilang adalah di Pematang Siantar yang saya perbaiki adalah pelayanan publiknya. Faktor pelayanan publik ini banyak. Termasuk tadi kalau saya bilang tadi dirancang jadi smart city, banyak komponennya. Termasuk smart living, smart transportasi dan lain-lain lah banyak. Itu semua harus kita benahi di Pematang Siantar sehingga kota Pematang Siantar yang kecil ini nyaman, asri dan sejuk ya. Itu kita harus kembalikan. Itu yang saya maksud. Misi-misinya nanti bisa saya jabarkan. Juga peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kependidikan, peningkatan infrastruktur untuk tadi menuju smart city tadi. Ya. Apa yang diperlukan untuk itu? Nah, ini yang menjadi harus saya jabarkan juga di Kota Bangsa, termasuk juga peningkatan pendidikan ya, pelayanan pendidikannya itu harus ditingkatkan di Pematang Siantar. Ya, kira-kira itu yang bisa saya jabarkan
secara garis besar. Iya, garis besarnya pemirsa. Nah, pemirsa, masih banyak lagi yang bisa kita bahas mengenai apa yang diketahui Bapak Asro Nainggolan terhadap Kota Pematang Siantar ini. Setelah lagi, tetap di Dialog Spesial. Oke pemirsa, masih bersama saya Terry Ginting dengan Bapak Astronot di Dialog Spesial. Dan tadi Pak Astronot sudah membeberkan beberapa visi misi ya, garis besarnya. Nah pemirsa, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Dengan visi misi yang Bapak sebut tadi ya, tentunya masyarakat mengharapkan itu bukan hanya semata sebagai rangkaian kalimat nih. Benar sekali, harus ada actionnya nih, kalau kata sekarang ya. Nah, namun tindakan Bapak dengan visi misi tersebut sejalankah? Tapi bukan saya mau membanggakan diri segala macam ya. Bagaimanapun, yang pertama harus dipahami, DPRD itu adalah lembaga, bukan orang per orang. Tapi meskipun begitu, tentunya diperlukan juga pemikiran daripada orang-orang yang merupakan anggota yang duduk dalam lembaga itu. Nah, saya kan duduk di Komisi 3, membawahi secara umum itu membidangi pembangunannya. Nanti boleh ditanya, diwawancarai beberapa pejabat, ya kepala dinas dan lain-lain yang di Pematang Siantar yang di bawah komisi kita, PU, Perhubungan, dan Bapeda yang lain. Beberapa ide pembangunan yang juga merupakan visi saya untuk kembali ke Siantar ini, saya kan lama di Papua. Jadi saya kembali ke sini, adanya saya selipkan untuk direalisasikan oleh pemerintah yang sekarang dan yang sebelumnya, ada beberapa. Dan itu sudah mereka kerjakan, cuman realisasinya, actionnya itu realisasinya dari eksekutif pemerintah itu yang belum dikerjakan. Salah satu contoh, saya usulkan minimal Siantar, minimal Merdeka Sutomo itu trotoarnya diperbaiki sekaligus kabelnya tidak ada, kabelnya ditanam, dan itu perencanaannya sudah diselesaikan oleh dinas PU. Ini sudah selesai secara perencanaan, tinggal pembangunannya yang belum. Nah, pembangunannya di luar kemampuan saya karena yang menganggarkan itu mestinya wali kotanya. Nah, salah satu itu, dan beberapa yang sudah terjadi ini, yang sudah ada di Kota Pematang Siantar atas urus kita, daerah-daerah banjir. Kebetulan saya kan dari teknik sipil ya, dan profesi saya soal pembangunan infrastruktur itu menurut saya tidak terlalu susah untuk saya paham yang saya sampaikan. Sejalan. Ya. Nah, termasuk juga pelayanan publik yang saya bilang tadi, pelayanan satu atap yang dirancang, yang sudah dikerjakan dan dibentuk sekarang, juga tidak memenuhi, tidak sesuai ekspektasi hasilnya. Ini yang harus dibenahin. Kemudian soal tadi pembenahan transportasi di Siantar, ya, yang dibawahi Dinas Perhubungan juga kita sampaikan. Coba kalian lihat, perhatikan bahwa marka jalan aja kurang di Pematang Siantar. Salah satu contoh yang paling nyata adalah ada traffic light. Tapi perhatikan kalian, di situ tidak ada batas, tidak ada garis batas di mana berhenti. Padahal marka jalan itu adalah peraturan. Marka jalan itu sama dengan peraturan. Lalu bagaimana kita menindak bahwa dia salah apa? Nah, tapi batasannya kita tidak tunjukkan. Nah, itu juga saya selalu berteriak, termasuk ini Jalan Sutomo boleh ditanya Dinas Perhubungan, saya juga berjuang untuk anggarannya supaya dibuat batas-batas di mana parkir. Marka jalan itu perlu. Itu saja tidak bisa. Di Siantar ini sangat minim. Zebra cross. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa satu barometer itu bahwa kita ini belum tertib. Atau kita tidak bisa menertibkan ya gara-gara itu. Jadi masih banyak yang perlu dibenahi di situ, di lampu merah. Jadi jangan disalahkan kalau orang berhentinya sembarangan karena batasnya tidak ada. Itu salah satu contoh-contoh kecil ya, yang harus kita benahilah di Pematang Siantar. Kemudian soal pengaturan perparkiran, hampir seluruh badan jalan di Pematang Siantar ini, terutama yang di
daerah kota, semua di daerah parkir. Padahal esensinya, kenapa ada pengaturan parkir adalah tujuannya untuk memperlancar lalu lintas. Benar. Tapi sekarang parkir justru sudah bukan memperlancar lagi, justru ada yang sudah membuat lalu lintasnya jadi tersendat. Jadi kita sudah lari daripada esensi, lari dari tujuan. Hanya desakannya itu karena untuk menambah PAD dari parkir. Nah ini, TAD boleh, tapi kan jangan lari kita dari tujuannya. Jangan justru jadi pengaturan lalu lintas itu menjadi kurang bagus. Banyak juga lah, terutama saya salahkan, saya juga ketua Bapemperda, Badan Peraturan Daerah di Pematang Siantar. Jadi saya mau katakan bahwa bagaimana kita mau bangun Siantar ini, karena sebenarnya landasan peraturan untuk membangun Siantar ini juga masih kurang. Itu saya temukan. Dan di zaman saya ada 4 perda inisiatif yang sudah saya golkan, yang sebelumnya belum pernah gol atau belum pernah diperdakan oleh BRD Pematang Siantar. Jadi itu salah satu ukurannya bagi saya. Sebab melakukan sesuatu itu harus ada dasar hukumnya. Nah, ini perda untuk kita melakukan pembangunannya saja banyak dasar hukumnya yang masih bolong. Itu salah satu bukti bahwa kita belum niat yang tulus lah, belum sepaham kita, belum sepakat kita, dan belum konsisten kita bagaimana membangun Siantar ini. Ini masih banyak cerita di kedai kopi, tapi konsistensi kita itu tidak kita tuangkan dalam suatu kesepakatan yang disebut peraturan. Itu yang tidak ada. Dan itu harusnya menjadi landasan bagi siapapun pemerintahnya. Karena pemerintahan itu hanya ada 5 tahun, paling lama 10 tahun. Tapi kalau dengan adanya peraturan itu, siapapun kepala daerahnya itu menjadi landasan untuk membangun kota Pematang Siantar. Itulah wujud dari konsistensi kita, kesepakatan kita, keseriusan kita untuk membangun bersama di kota Pematang Siantar. Itu yang perlu saya sampaikan tentang itu. Benar-benar. Karena aturan dibuat bukan hanya untuk sebagai pajangan saja. Oh bukan, ya. Benar ya, harus dijalankan karena itu semua sudah bagus dirancang, tapi kalau tidak ada actionnya dan juga masih tidak tulus seperti Bapak yang bilang tadi, nggak bakalan jadi, nggak bakalan maju suatu daerah. Benar Bapak? Iya, itu harus panduan. Salah satu contoh, selalu kita ngomong bahwa Siantar kota toleran, kota toleran. Kenapa kita tidak jaga kesepakatan itu dalam bentuk aturan? Sehingga siapapun kepala daerah berganti dan hari ke hari, waktu ke hari. Yang kita sebut dan kita dapat ranking dulu, selalu didengungkan ranking kota toleran. Tapi justru duluan kota lain yang tidak mendapat ranking kota toleran itu sudah membuat aturan tentang itu. Cuma Surabaya dan yang lain-lain. Padahal kita selalu dengungkan itu. Kan banyak orang masyarakat bercerita kota toleran. Benar. Kenapa kita tidak jaga dalam suatu aturan? Itu. Dan itu sudah pernah saya usulkan, kita buat aturan itu. Peraturan untuk menjaga toleransi antar masyarakat, antar umat beragama di Pematang Siantar. Jadi jangan hanya euforia, jangan hanya cerita, gitu loh. Itu yang saya maksud. Mari kita bangun betul-betul dengan suatu sistem yang bagus. Pemerintahan itu harusnya berjalan bagi sistem. Bukan siapapun kepala daerahnya, pembangunan itu sudah tergaris dijalankan. Dan itu bisa saya terangkan. Sebenarnya dikatakan visi misi pun bagi kepala daerah itu sudah terlalu berlebihan. Karena siapapun kepala daerah, visi misinya tidak boleh melanggar visi misi pusat, visi misi dari gubernur, nggak bisa. Dan RPJMD itu sudah ditetapkan. Umurnya RPJMD itu 20 tahun. Jadi siapapun kepala daerah sebenarnya panduan membangun Siantar ini ada. Dan itu tidak boleh dilanggar. Boleh dirubah, boleh direvisi sesuai dengan keinginan kepala daerah yang baru, tapi tidak bisa melanggar dari semua itu atau merombak total, nggak bisa. Makanya saya bilang tadi sebenarnya pemerintahan Siantar ini harusnya jalan by system. Karena undang-undang pun sudah mengatur itu, undang-undang yang dibentuk itu membentuk suatu sistem dia di dalam pemerintahan itu sendiri. Ini sekarang kita goyang kepala daerah yang duduk, kita tidak kasih kesempatan, belum apa-apa kita goyang dengan ini kepentingan-kepentingan tertentu, ya kapan kita mau maju? Benar sekali. Nah itu dia. Jadi aturan itu sudah dibuat, kalau ada yang baru
dan membangun boleh saja. Boleh saja. Tapi Sesuai aturan, perkembangan. ya benar sekali. Peraturan yang dibuat oleh daerah tersebut memang yang sudah tupoksinya udah pakemnya nih kan, Ya. benar. Tidak usah diganggu-gugat lagi. Tapi kalau ada hal yang baru boleh saja Ya. demi kemajuan suatu daerah Ya, tersebut. karena hidup ini kan dinamis. Benar sekali. Perkembangan itu adalah dinamis. Bisa saja kita berubah, bisa. Tapi tentunya untuk lebih baik dan mengikuti perkembangan. Benar gitu. sekali. Bukan mengikuti kepentingan kelompok tertentu. Gitu. Nah itu. Benar sekali. Nah, di akhir kita sudah banyak sekali nih bincang-bincang, sangat seru sekali nih perbincangan. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita bahas. Tapi terakhir nih pertanyaan dari saya, Pak. Jika akhirnya nanti Bapak terpilih sebagai kepala daerah, khususnya di Kota Pematang Siantar ini, Bapak diberi kesempatan tanggung jawab oleh masyarakat untuk maju, hal apa nih yang pertama sekali yang ingin Bapak lakukan ketika Bapak sudah diberi tanggung jawab tersebut? Kalau saya diberi tanggung jawab tersebut adalah yang saya bilang tadi, prioritas saya adalah saya perbaiki dulu pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik itu saya harus perbaikilah, termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan lain-lain lah yang berkepentingan, terutama yang menyangkut masyarakat miskin, terutama masyarakat berekonomi lemah. Kita negara atau Pemda itu, pemerintah harus hadir untuk mengawal itu. Itu dulu yang perlu saya benahi. Tapi menunjang dari pelayanan publik ini ada yang lain-lain juga. Persoalan kesempatan keadilan bagi seluruh masyarakat di Pematang Siantar untuk memperoleh pelayanan dari masyarakat, dari pemerintah itu. Itu juga kita harus tegakkan gitu loh. Karena terus terang saya adalah berasal dari keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Itu saya rasakan dulu di Pematang Siantar ini. Oleh sebab itu masih banyak juga secara presentasi tapi tidak bisa saya jelaskan. Tapi masih banyak juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah, kehadiran pemerintah untuk mengawal pemerataan dan keadilan di dalam masyarakat itu sendiri. Itu. Berarti dalam bidang hal pelayanan publik nih, Ya. pertama sekali yang akan dilakukan oleh Pak Astronaut jika terpilih nanti atau dipercayakan sebagai kepala daerah di Kota Pematang Siantar. Oke Bapak, terima kasih banyak atas bincang-bincang santai kita ini. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu dan juga informasi penting. Ternyata Kota Pematang Siantar walaupun kecil, dia dinobatkan sebagai kota yang sangat nomor 2 nih, pendidikannya juga, dan juga maju nih bisa dibilang nomor 2 nih pemirsa. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan dialog spesial, dan kita masih akan banyak lagi narasumber-narasumber yang kita undang di Varna TV tentunya, dengan pembahasan-pembahasan yang luar biasa dan informasi yang luar biasa juga pemirsa. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Saya Teresia Ginting dan Bapak Astronaut Nainggolan pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Horas. Oke Bapak, terima Ya, terima kasih kasih. banyak Bapak.